pamit terakhir katanya ya. Ini ada 2 foto ya. Oke, ini foto Ustadz Agustan waktu masih di kursi roda. Baik, kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Shalom Bapak Ibu terkasih, salam jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tadi malam sekitar jam 10 waktu Indonesia Timur, saya dikejutkan dengan sebuah video setelah saya menonton di salah satu YouTube yang cukup terkenal ya, yang menjelaskan bahwa Ustadz Agustan telah meninggal dunia. Saya tidak tahu persis ya Ustadz Agustan ini ya meninggal jam berapa atau kapan, tapi yang jelasnya video ini menjelaskan bahwa Ustadz Agustan udah benar-benar meninggal dunia. Teman-teman sekalian, inilah ya postingan daripada Ustadz Ipung Atria ya. Ini 3 jam yang lalu. Kita baca sama-sama teman-teman sekalian ya. Pamit terakhir katanya ya. Ini ada 2 foto ya. Oke, ini foto Ustadz Agustan waktu masih di kursi roda. Baik, kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mualaf mantan pendeta. Masih dipakai juga teman-teman sekalian mantan pendetanya ya, walaupun tak pernah jadi pendeta. Oke, baik, kita lanjutkan. Ko Agus Wianto Tan ya. Oke. Kita lihat pukul 6.15 tadi pagi di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan bukan saja video ini, ada beberapa video yang saya nonton, ada yang memberikan pernyataan, argumen bahwa kematian daripada Ustadz Agustan ini adalah ya hukuman daripada Allah karena dia sudah ya kentutin Alkitab beberapa bulan yang lalu. Tapi menurut saya apakah hal itu demikian? Ya, kita manusia tidak bisa terka atau tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah hukuman daripada Tuhan. Ya, mungkin saja itu ada punya kaitan, tapi satu hal saya ingin katakan bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Ustadz Agustan ini semasa hidupnya adalah merupakan salah satu ustadz yang sangat radikal, artinya ya sangat keras dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikannya. Ada banyak pernyataan-pernyataan yang mengandung penistaan agama Kristen atau penodaan agama Kristen, bahkan ya menghina Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, dan kemudian menyepelekan perintah amanat agung, dan kemudian ada banyak hal ya perkataan-perkataan kotor yang diucapkan lewat bibir mulutnya ya kepada orang-orang Kristen. Dan pada endingnya, terakhirnya dia melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, yaitu dia kentutin Alkitab orang Kristen, dan keluar dari mulutnya dia mengatakan bahwa kita lihat dalam tempo 1 bulan apakah Yesus bisa mematikan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya, saya ingin katakan bahwa kematian daripada Agustan ini ada kaitan dengan penghukuman Tuhan. Tapi saya ingin katakan bahwa kita tidak punya kewenangan, bahkan punya hak untuk menghakimi dia. Yang punya hak itu hanya pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Ya, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, lewat kesempatan ini, saya berharap, bahkan saya menyampaikan secara khusus kepada kita, ya umat Kristen, ya bahwa lewat pernyataan-pernyataan daripada Ustadz Agustan semasa hidupnya, mungkin menyakiti hati kita, ya mungkin ya membangkitkan amarah bahkan emosi kita. Ya, tapi ya semua sudah terjadi dan pada akhirnya dia sudah ya meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu mari kita jangan terus ya menyimpan amarah, tapi Tuhan mendidik kita untuk kita ya terus belajar mengasihi orang dengan hati yang tulus sampai kepada musuh kita, termasuk Ustadz Agustan ini. Kita harus mengasihi dia dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Ya, kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang menista bahkan menghina ya Tuhan kita, menghina Yesus kita, bahkan menghina agama kita, bahkan juga menghina pribadi kita. Kita melepaskan pengampunan dari hati yang paling dalam. Ya, kita melepaskan berkat kepada mereka yang memfitnah Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ya memfitnah agama Kristen, memfitnah kehidupan kita. Kita melepaskan dengan hati yang tulus ya pengampunan itu ya kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh ya kepada kita. Saudara, saya mau katakan bahwa khususnya kepada kita orang Kristen, kalau kita belajar untuk mengampuni orang sampai kepada musuh-musuh kita, kita belajar mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka saya mau katakan, saudara orang yang paling berharga di hadapan Tuhan, saudara orang yang paling berbahagia, saudara orang yang paling beruntung di dunia ini, karena mampu melepaskan dan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, puji Tuhan, doa Bapa kami itu jelas mengatakan ya, ada salah satu ya ayat di situ, ada bagian tertentu dia berkata, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu ya umat Kristen di mana saja Bapak Ibu berada, jangan kita menghakimi ya, supaya kita tidak dihakimi. Karena Paulus dengan tegas berkata bahwa nanti satu ketika kita semua akan diperhadapkan di takhta pengadilan Tuhan. Kita semua akan diperhadapkan di penghakiman yang terakhir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Baik perbuatan tangan kita, perbuatan pikiran kita, maupun perbuatan mulut kita. Jadi ya mulai dari saat ini kita belajar untuk kita jangan menghakimi orang lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan mari saya mengajak ya kita umat Kristen di Indonesia, bahkan di mana saja Bapak Ibu berada, untuk kita mau mendoakan keluarga daripada Ustadz Agustan yang ditinggalkan, baik istri, anak-anaknya, ya bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia, terutama kepada anak kekasihnya, adik Zelda, ya supaya dia dikuatkan oleh Tuhan. Dia tetap mempertahankan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Dan apapun terjadi, ya sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan saya atas nama pribadi Pendeta Yohanes Samangun dan keluarga, ya serta jemaat GP Yaskina Glory Ambon, menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ustadz Agustan ini.
Ya, biarlah dengan video ini, ya, uraian yang singkat ini boleh menjadi berkat ya bagi kehidupan kita sekalian. Dan di akhir daripada video ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja Bapak Ibu berada, jangan lupa like, share, komen dan subscribe video ini supaya video ini boleh berkembang untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.